Halo pendukung Prabowo semua, inilah 3 berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran hari ini, silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Daftar terbaru susunan calon Menteri Prabowo Gibran, Erick Thohir bukan BUMN, Sri Mulyani tak masuk. Nama-nama calon Menteri pasca Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 beredar. KPU menetapkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres 2024 setelah putusan Mahkamah Konstitusi. MK menolak permohonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03. Ada beberapa nama yang disebut calon menteri, terjadi pergeseran Menteri Jokowi dan Prabowo. Seperti misalnya Erick Thohir dan Agus Harimurti Yudhoyono. Erick bukan lagi Menteri BUMN dan AHY bukan Menteri ATR BPN. Sementara Sri Mulyani Menteri Keuangan era Presiden Jokowi, tak masuk daftar. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming mulai menyusun kabinet. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran sedang mengutak-atik susunan menteri yang akan membantunya di pemerintahan mereka. Sudah diutak-atik, sudah dirancang, kata Muzani di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Muzani mengatakan menteri yang dipilih akan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang akan datang. Dia bilang kebutuhan pemerintahan yang akan datang amat bergantung pada perencanaan program kerja yang akan dijalankan Prabowo Gibran. Sehingga itu sedang di-breakdown oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, ujar Muzani. Penyusunan kabinet tersebut dilakukan setelah Prabowo dan Gibran ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Pasangan ini mendulang suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59% dari total suara sah nasional. Mereka juga memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi. Prabowo sebagai presiden nantinya memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja pembantunya di kabinet. Namun sekadar mengingatkan, jauh hari sebelumnya, sempat beredar daftar Menteri Prabowo Gibran dari Kabinet Indonesia Emas di platform media sosial. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Anies hormati langkah politik PKB dan Nasdem gabung koalisi Prabowo Gibran. Calon Presiden nomor urut 1 pada Pilpres lalu, Anies Baswedan, menghormati langkah politik Partai PKB dan Partai Nasdem yang bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kita hormati proses bernegara karena tuntas kemarin, sekarang lagi rehat dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus, ujar Anies. Anies mengatakan hingga saat ini dirinya masih berpegang teguh dengan narasi perubahan yang sudah digaungkan saat maju menjadi calon presiden. Anies yakin narasi perubahan demi kemajuan bangsa itu juga akan terus dipegang partai-partai koalisi pendukungnya yang sekarang berlabuh ke barisan koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Kemarin juga pesan-pesan perubahan dititipkan oleh Gus Imin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Jadi kita hormati prosesnya, kata Anies. Sebelumnya, dua partai yang ada di koalisi perubahan pendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yakni PKB dan Nasdem sudah menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Pernyataan sikap itu sudah disampaikan dalam pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu, tanggal 24 April tahun 2024. Keesokan harinya, giliran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang bertemu dengan Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan untuk menyatakan kerjasama dengan koalisi pemerintah. Situasi tersebut membuat PKS menjadi satu-satunya partai pendukung Anies Muhaimin yang saat ini masih berada di ambang pintu memasuki koalisi besar atau menjadi oposisi. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. PKS harap bertemu Prabowo, Gerindra pastikan semua parpol didatangi. Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto mengunjungi PKS usai bertemu dengan Nasdem dan PKB. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko memastikan Prabowo memang akan mendatangi semua partai politik. Ada rencana memang untuk datang ke semua partai politik, kata Dasko saat dihubungi, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Namun demikian,
Dasko belum bisa memastikan kapan Prabowo akan menyambangi PKS. Dia menyebut Prabowo masih ada agenda kegiatan berkaitan dengan Kementerian Pertahanan. Tetapi waktunya saja yang nanti akan ditentukan, karena kebetulan minggu depan Pak Prabowo ada rangkaian kegiatan kementerian, menerima tamu dari luar dan pergi keluar kalau saya nggak salah, ucap dia. Meski begitu, dia kembali menekankan Prabowo akan menjadwalkan pertemuan dengan PKS, sehingga nanti menunggu rangkaian kegiatan selesai baru direncanakan lagi, imbuhnya. PKS harap Prabowo berkunjung. Sebelumnya, Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan berada di dalam maupun di luar pemerintahan bukan hal yang sulit untuk partainya. Namun, Abu berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto juga mengunjungi PKS usai bertemu dengan Nasdem dan PKB. Soal sikap ini hal yang mudah bahwa PKS sudah mengatakan mau di dalam ataupun di luar itu bukan hal yang sulit buat kami. Artinya kami sudah terbiasa, tinggal permasalahannya adalah kita pengen kebersamaan. Setelah Nasdem dan PKB didatangi mungkin juga PKS pasti akan didatangi, kita berharap gitu toh, kata Abu usai acara halal bihalal di DPP PKS, Jakarta Selatan pada hari Sabtu. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Prabowo, dia mengatakan silaturahmi Prabowo dengan PKS masih mencari waktu. Yaitu kita tunggu saja. Saya sudah komunikasi dengan beliau, sudah detail apa semua, tapi hari ini beliau ada acara halal bihalal keluarga. Jadi kata Mas Dasko nanti kita cari waktu, hari ini mestinya Muzani datang tapi sampai saat ini belum datang, ujarnya. Berita selanjutnya, Anies tak mau berandai-andai soal tawaran jadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Mantan calon presiden, Capres, Anies Baswedan mengaku tidak ingin berandai-andai soal tawaran menteri pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita tidak mau berandai-andai, kalau saya jawab tidak, nanti akan dibilang, emangnya ditawarin. Saya bilang iya, emangnya ditawarin. Kan enggak, kata Anies di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu, tanggal 27 April tahun 2024. Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun tidak ingin melupakan sejumlah catatan pada saat sidang sengketa pemilihan presiden 2024. Tapi yang tidak kalah penting, teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres jangan lewat dari pembicaraan di sini, ujarnya. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus setiap pemilu. Sebabnya apa? Karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi, pungkasnya. Sebelumnya, KPU resmi menetapkan Prabowo Gibran sebagai Presiden Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024. Penetapan ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan kubu 01 dan 03 pada sengketa Pilpres 2024, pada Senin kemarin. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029, tutur Hashim Asyari. Mantan calon presiden Anies Baswedan menyinggung soal konsistensi Partai Keadilan Sejahtera dalam mengambil arah dan sikap di pemerintahan. Dalam sambutannya di Halal Bihalal DPP PKS, Anies menyebut PKS tidak hanya siap menjadi bagian pemerintah melainkan juga menjadi oposisi. Catatan rekam jejak konsistensi, berdemokrasi itu salah satunya adalah siap berada di dalam pemerintahan dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan, kata Anies.